di gereja GKPB, Gereja Kristen Batak Pembaruan ya, yang dipimpin oleh Wakil Ketua 2 Bapak Sajirun Saragi. Kegiatan ini berlangsung mulai dari pukul 19.00 WIB yang berada di Jalan Kampung Harapan. Itu kata-kata bercandaan sebenarnya, tapi jujur pagi itu ketika dia ngomong seperti itu, sepertinya Tuhan lagi bicara sama saya. Izin Pak. Kalau mau ketemu Tuhan, mau ibadah, hari itu harus sungguh-sungguh persiapkan baik-baik, jangan asal-asalan. Karena saudara kalau mau ketemu undangan kawin aja sama orang, saudara sungguh-sungguh nggak? Masa seminggu satu kali, bayangin, cuman 1 minggu 1 kali saja. Udah gitu ibadahnya itu cuman 2 jam paling lama. Khotbahnya cuman 35 menit, paling lama 40 menit. Masa sih saudara nggak mau kasih yang terbaik sama Tuhan? Jadi saya sungguh terharu, saya mau kasih pujian ini belum khotbah loh saudara, ini belum khotbah. Maaf ya Pak Bimas Kristen, ini belum khotbah. Lalu kasih kekuatan aja, buat kita semua sama-sama. Jadi saya mau kasih pujian buat seluruh jemaat, buat semua teman-teman yang hadir di sini. Tepuk tangan buat diri saudara sendiri. Saudara sudah usaha datang luar biasa buat pelayanan tahun seperti ini. Situasi dan kondisi di gereja GKPB langsung aman. Nah, ini baru saya mau masuk khotbah. Saya pengen setiap saudara baca dulu kitab dari Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Untuk dari pihak pos kepolisian ada 2 orang ikut membantu penjagaan dalam perayaan Natal GKPB Kampung Harapan Kamu dalam hidupmu yang bersama didampingi oleh menaruh apa? kurang lebih Pikiran dan perasaan 10 orang yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. anggota Yang DPW walaupun Divisi 2 dalam Karimun yang rumah dipimpin oleh Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai Sajirun Wakil milik Ketua 2 yang Sajirun harus Saragi. Ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan Allah manusia. Ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu. Nah saudara, juga dalam beberapa menit ini saya memberikan kebenaran firman Tuhan yang saya dapat waktu saya menyiapkan ini tentang apa korelasinya merendahkan hati bersatu dengan Natal. Saudara siap? Amin. Mari saudara kita lihat di dalam Matius pasal yang kedua. Di Matius pasal yang kedua dikatakan begini, ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka. Siapa mereka di sini saudara? Orang-orang Majus. Atau dalam bahasa Inggrisnya saudara diterjemahkan the three kings. Jadi bukan sekedar orang-orang pintar ini, tapi dalam terjemahan yang lain dikatakan three kings, 3 raja-raja. Ke dalam apa saudara? Halo? Yang benar, coba baca baik-baik. Masuklah mereka ke dalam apa? Rumah atau kandang? Yesus lahir di mana? Jadi ini benar atau enggak? Benar saudara. Orang Majus ini masuk ke dalam rumah, bukan kandang. Jadi waktu 3 raja-raja atau 3 orang Majus ini datang, waktu Yesus lahir, bukan seperti yang saudara nonton di klip-klip yang 3 orang naik onta, gitu saudara.
datang ke kandang, lihat kandang lalu buka kemenyanmu dan emas. Bukan seperti itu kejadiannya. Kejadian sesungguhnya, saudara, Yesus sudah bukan lagi di kandang, tapi di rumah. Dan bukan di sini dikatakan ya kan, baca baik-baik dan melihat siapa saudara? Anak itu, bukan bayi itu, bukan anak itu. Bersama dengan Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan emas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, rupanya apa yang pernah saya baca di perpustakaan, di library, saudara, tentang kisah kelahiran Yesus, ada satu literatur yang pernah saya baca. Ternyata sebenarnya orang Majus ini datang bukan cuma 3 orang. Karena perjalanan dari tempat asalnya sampai ke Yerusalem itu, saudaraku, itu membutuhkan berbulan-bulan, bahkan 1 tahun lebih dalam perjalanan, bisa hampir 2 tahun. Makanya kenapa saudara, kalau saudara baca Alkitab, saudara baca baik-baik, Raja Herodes marah ketika orang Majus itu nggak kembali ke dia. Dan perintahnya Raja Herodes apa? Perhatikan baik-baik. Disuruh untuk mencari dan membunuh semua anak di bawah usia 2 tahun. Artinya saudara, waktu orang Majus datang ini, saudara, Yesus itu udah bukan bayi lagi, tapi sudah hampir usianya hampir mendekati 2 tahun mungkin. Makanya perintahnya Raja Herodes usia di bawah 2 tahun semua dibunuh di Bethlehem. Dan saudara perhatikan baik-baik. Kenapa saya bisa bilang bahwa orang Majus ini bukan orang sembarangan? Saya mau tanya sama saudara, yang bisa ketemu sama raja, orang sembarangan atau orang punya pangkat yang minimal selevel sama dia? Selevel. Makanya Raja Herodes mau ketemu sama orang Majus. Kalau enggak, saudaraku, nggak mungkin lah Raja Herodes mau ketemu sama orang siapa orang ini. Saya makanya berpikir ulang tentang cerita ini, tentang Natal ini. Benar juga, orang Majus ini bukan orang sembarangan, bukan cuma orang pintar loh saudara. Tapi dia ini raja-raja. Yang datang saudara bukan cuma bertiga, tapi bawa serdadu, bawa semua saudaraku pengawal-pengawalnya. Pas pampresnya dia, bawa semua juru masaknya dia. Kenapa? Karena perjalanannya berbulan-bulan, hampir 1 tahun, 1,5 tahun saudara. Dalam perjalanan harus clear dari perompak, dari perampok dan segala macam. Nah, saudara, yang membuat saya terharu adalah sedang cerita foto dari ini. pendeta. Mereka gigih hanya untuk ketemu sama raja yang mereka lihat bintangnya, dan mereka mau menyembah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini yang ada di Tanjung Balai Karimun, amin? Amin. Bukan untuk merayakan Natal saja, tapi kalau kita mau belajar dari perayaan Natal, dari kisah Natal yang sesungguhnya, kita harus belajar dari 3 orang Majus ini, 3 raja-raja. Apa? Pertama kali ketika mereka dengar bahwa raja dari segala raja lahir di dunia, mereka usaha sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Dan yang terlebih daripada itu, saudara, yang diceritakan di dalam Alkitab ini bukan orang biasa loh. Siapa? Raja-raja. Jadi poin yang pertama, saudaraku, yang tidak merendahkan dan tidak mengurangi, saudaraku, adalah yang sangat penting menurut saya adalah poin yang pertama, menanggalkan semua atribut yang kita miliki. Ini raja-raja ini datang, saudaraku, punya pangkat, punya kedudukan, punya kepandaian, kepintaran. Mereka mau tinggalkan itu jauh-jauh di istananya hanya untuk ketemu anak kecil yang belum tahu, belum jelas kemana. Dan dia tinggalkan atributnya secara begitu mereka anak kecil
Kristen kuat di Tanjung Balai Karimun. Sekarang sanksi sekarang ya, bukan cuma sanksi kemarin, agak lebih dia sekarang keras. Bapak Beni Salah Silaban sedang ikut juga andil dalam penjagaan Natal. Salah satu jemaat dari GBPK ini membantu pihak kepolisian dan pemuda Batak Bersatu dalam ikut penjagaan. Terima kasih sama Bapak Beni Silaban. Nah, begitu juga anggota PBB salah satu jemaat di sini, Bapak Simbolon. Nah, ini dari komisnya ini sangat kejam nih, Bapak kejam. Ya, ikut juga andil dalam ikut membantu pihak kepolisian dan PBB penjagaan Natal di GKPB. Dia lurus no. Belum lebih putra. Nun. Lurus no. Tiga lurus no. Samping jemaatnya kurang lebih 120 dan ikut juga para undangan dari gereja-gereja lain ikut merayakan hari kemenangan Yesus Kristus Juru Selamat umat manusia. Tahukah saudara, ketika waktu 3 orang raja-raja ini masuk ke dalam kampung dan raja-raja ini menyembah, saudara pikir dalam di belakangnya, dayang-dayang semua di belakangnya dia ikut menyembah. Mereka ikut walaupun mereka nggak melihat anak itu loh saudara. Kenapa? Karena rumahnya kecil. Tapi melihat rajanya nyembah, melihat gembalanya menyembah, merendahkan diri, melihat para pengakuannya merendahkan hati dan menyembah Tuhan. Masa sih jemaatnya yang di belakang sana dia itu menyembah Tuhan? Situasi dan kondisi di gereja GKPB Jadi Bapak Ibu dalam Saudara, para keadaan aman, jemaat, situasi aman dan para terkendali. penatua, pengurus, apapun jabatanmu, Kita lanjut hari ke ini channel kita tanggalkan berikutnya. Amin. Salam PBB. Kita harus merendahkan hati. Kenapa merendahkan hati? Malu dong sama raja-raja yang datang.